Si Osimhen udah nggak main lagi karena mau cabut ke Arsenal. Cuman gue bingung kenapa dia pengen Lukaku, itu gue nggak habis pikir. Iya. Yang nggak laku di mana-mana. Itu namanya salah tuh. Lukaku tapi nggak laku di mana-mana. Harusnya nggak laku ya. Iya, Nah yang baru-baru atau baru dikontrak setahun atau baru dibeli, kan banyak beli, belum Joao Felix datang lagi. Itu dikemanain? Iya. Apakah Chelsea akan masuk Champions League? I don't think so. Ini sarap. Gue kalau 40 juta Iwobi gue bungkus, gue kadoin, gue pitain, gue anterin. Nih makan tuh Iwobi. Kalau gameplaynya bagus, kemenangan akan datang sendiri. Tapi kalau kita menang dengan gol jatuh dari langit, kena deflect, kena tiang atau apa, belum tentu gol itu terulang lagi. Oke, kita jumpa lagi dengan Coach Ijazah. Kayaknya lagi happy banget nih kalau Coach. Gue selalu happy. Kita harus menikmati hidup. Oke, dulu dia bergaulnya sama orang-orang politik. Lama-lama jadi pengurus partai ini kayaknya. Gua. Kita itu aja. Enggak, gue kan nggak begitu kenal banyak orang politik. Iya. Kemarin kebetulan ada proyek bola sama Pak Bambang Pacul untuk anak-anak di Jateng. Seleksi dibawa ke Portugal. Seminggu latihan sama main lah. Lu diajak ke sana? Ya gue yang ngatur semua. Yang ngatur di sini seleksinya, dan sama 17 berangkat itu gue sama Abel Xavier. Mantan pemain Liverpool. Itu datang ke sini nanti. Kita berdua yang seleksi 17 ini. Tapi tim gue yang seleksi ke 30-40 lah. Nah, dari 30-40 17 yang berangkat. Jadi Pak Bambang Pacul itu murni pengen membantu memberi impian, mewujudkan impian anak-anak Jateng lah. Keren. Oke Coach, kita mulai dari ini agak tidak lazim. Serial agak rame ya. Terutama Como, gue pikir bisa melawan 3-0 di bantai Coach. Nggak susah lah. Gue udah bilang Como ini mungkin survive dari degradasi. Udah bagus ya? Ya udah bagus. Jadi kalau dibilang papan tengah pun berat. Dan rata-rata tim promosi begitu. Gap Serie A sama B itu terlalu jauh. Dan mereka harus invest banyak. Walaupun mereka punya Varane yang kemarin nggak main, pelatihnya Fabregas. Tapi ya kemarin gue baca lagi mereka beli pemain muda dari Real Madrid. Siapa? Si Pas ya. Beli pemain muda, ya udahlah. Intinya mereka butuh berapa pemain untuk disuntik yang levelnya Serie A. Jadi kalau bisa survive udah bagus lah. Nico Pas namanya. Ya Nico Pas. Jadi memang gak gampang ya Coach. Dan beli Varane pun cedera lagi ya kan? Ya beli Varane pun satu orang. Iya, kalau 6 orang selevel Varane mah masih bisa survive. Satu orang mah susah. Coach, kemudian Napoli ya dengan Conte ternyata tidak terlalu perform juga Coach. Padahal udah ganti pelatih yang keren banget. Ya Conte butuh waktu, kan gaya bermainnya pelatih sebelumnya siapa itu namanya? Itu kan beda sama Conte. Jadi butuh waktu. Ya, Conte butuh waktu, dan dia kan juga mulai rombak. Berapa pemain penting kan dia kehilangan. Zielinski ke Inter. Terus si Osimhen udah nggak main lagi karena mau cabut ke Arsenal. Amin. Ngarep.com. Liverpool mau ngerebut juga loh. Ngerebut siapa? Mau ngambil Osimhen juga. Kagak, Liverpool ya sure. Mana ada duit Liverpool. Bukan gak ada duit, gak mau beli. Sembarangan. Tahun lalu kan lumayan pembelian-pembeliannya. Iya, karena banyak yang keluar kan. Satu lini tengah keluar semua. Tapi intinya adalah kok Conte butuh waktu. Cuman gue bingung kenapa dia pengen Lukaku, itu gue gak habis pikir. Iya. Yang gak laku di mana-mana. Itu namanya salah tuh. Lukaku tapi gak laku di mana-mana. Harusnya gak laku ya. Di mana aja mainnya jelek, gue bingung ya. Padahal gue bilang fisiknya oke loh Coach. Dan dia lumayan kenceng loh. Makanya gue nggak ngerti. Tapi ya mungkin Conte punya strategis game plan sendiri di mana Lukaku pas di situ. Jadi Lukaku akan ke sana itu udah 99,9%. Pasti lepas oleh Chelsea ya. Tinggal Osimhennya kemana? Berapa sebulan yang lalu gue bilang Osimhen ini punya buyout clause 135 atau 130 juta euro. Gak ada yang mau bayar. Kan gosipnya ke PSG. Juga. PSG nggak mau bayar. Chelsea nggak mau bayar. Jadi nggak ada tim yang mau bayar selain Arsenal. Arsenal juga nggak mau bayar segitu.
Apa yang gue katakan? Osimhen ini sudah bilang ke manajemen sudah mengiyakan, jadi ini pasti pisah. Makanya udah nggak main lagi. Oke. Artinya kalau nggak ada yang mau bayar, ini harga akan turun. Ya. Dan bener loh, kemarin koran Itali Udah nulis. mengatakan harga turun 100 dan Arsenal salah satu kandidat kuat. Karena harga di bawah 100. Mungkin 80-90 add-on cicil 5 tahun berapa. Kayak gitu lah. Tapi Osimhen pasti cabut. Nah, ini beda dengan strateginya Juve. Motta bilang, Oke. gue geser, gue tidak butuh 8 pemain. Bener-bener dibuang. Pemain kayak Chiesa itu kan value-nya bagus. Kalau pelatih udah bilang, gue gak butuh dia, ngedrop lah. Ngedrop. Padahal cuman karena nggak sesuai dengan strategi. Harusnya Game plan. dibiarin aja. Iya. Biarin main. Jangan dikomentarin. Iya. Nanti pas tinggal ngomong personal, ngomong agennya, lu gue nggak kasih tempat. Jadi silakan kasih. Tapi lu ikut latihan. Jadi masih ada bargaining power kan. Jadi sekarang value Chiesa paling 15-20 juta. Padahal this guy is quite good. Gue suka Chiesa. I mean, kalau masuk tim kayak MU, Arsenal itu masih bisa. Dia bisa main di kiri, bisa di kanan, bisa di belakang striker. Di Arsenal pun bisa. Iya. Tapi sekarang ya lu nggak dapet duit. Bahkan McKennie, Rugani pindah ke Ajax by the way. Loan di loan. Jadi 8 pemain ini dibuang sama Motta. Tapi ya Motta perform, menang 3-0 lawan Como kan kemarin. Iya. Juve. Ya kita lihat ke depannya seperti apa. Begitu juga pelatih ini ya, coach Chelsea juga ada pelatihnya juga banyak sekali ngosongin pemain yang pemain bagus ya coach ya. Kemarin gue baca statement dari dia bilang orang heboh dengan Chelsea punya 44 pemain. Ya. Tapi gue nggak merasakan itu karena gue hanya bekerja dengan 21 pemain. Ya. Dia bilang gitu. Dia mau bohong-bohongin semua. Gue hanya bekerja dengan 21 pemain, sisa 20 pemain lebih itu latihan sendiri. Digituin. Ya. Pertanyaan gue sekarang, yang baru-baru atau baru dikontrak setahun atau baru dibeli kan banyak beli, belum Joao Felix datang lagi. Itu dikemanain? Ya. Loan loan, tapi loannya kemana? Iya kan? Dan apakah semua bisa di loan? Tapi ngecok pembelian sebelumnya coach ya. Iya. Pemain sembarangan kita nggak tahu namanya siapa Iya, gitu. betul. Ada yang 8 tahun, 9 tahun Iya, gitu. dan harganya nggak murah loh. Iya. 20 juta untuk bocah yang kita nggak kenal. Apa. Nah, Joao Felix juga kocak. Kan sempat di loan. Bayar 15 juta, only loan. Yang waktu itu. Iya, waktu itu. Udah tinggal 11 game. Iya, waktu itu Iya kan? bayar 15 juta loan. Sekarang Sekarang dibeli tahu berapa? permanen. 50 juta. Iya. 50 juta 6 tahun. Padahal waktu dia di Chelsea dia flop. Bisa dibeli lagi 60 juta. Ini untung banget Atletico Madrid ya. Banget. Yang dari awal si Simeone mengatakan dia salah beli nih. Dulu dia beli 100-an untuk 125. Iya kan? Iya. Iya. Dan padahal ini pemain hebat. Gue bilang menurut gue ya, Joao Felix ini punya skill, punya visi. Iya. Cuman attitude-nya. Gue merasa dia itu meremehkan profesinya sebagai pemain bola. Semua orang akan fight kerja keras kan. Dia selengean di lapangan. Mungkin dia merasa bahwa talent dia terlalu baik. Mungkin. Jadi attitude-nya yang bikin dia menurut gue itu nggak berkembang. Padahal ini pemain hebat. Iya. Dan kayaknya tukar sama Gallagher ya coach. Ya, Gallagher pindah 40 juta ya kayaknya kira-kira begitulah. Iya. Dan ini memang Gallagher juga tidak termasuk game plan pelatihnya. Iya. Banyak sekali ya Kai Havertz segala macam ya. Enggak, kalau Kai Havertz itu kan tahun lalu. Iya. Satu tim dibuang. Buang segala. Datang segambreng satu tim. Dibuang lagi. Okcu Mekala apa, namanya susah banget Coku lah apalah. Nah, masuk di sini tahun ini datang lagi segambreng. Iya kan? Sementara yang dibuang cuman itu aja. Oke. Chilwell juga tidak dimainin nih. Chilwell, Sterling, Gallagher. Udah nggak boleh latihan di tim utama, Coach. Tiga ini dibuang. Sterling gue bilang untuk pelapisnya Martinelli cocok gitu. Cocok. Ya. Iya. Dengan catatan harganya murah.
Tapi ini pemainnya kan downgrade banget coach ya. Dari pilihan utama gitu ya di City dulu. Ya, dari Liverpool ke City, tapi still bukan pemain jelek. I mean di usia 28 29 dia masih bisa berfungsi. Makanya kalau seandainya Chelsea mau bilang, ya udah jual 20 juta lah. Kalau gue jadi Arsenal gue ambil. Bener gue ambil cuma 20 juta doang. Daripada MU jual Van de Beek. Iya. 500 juta. Oh 500 ribu. Plus paket Big Mac. Ditambahin ciki lagi. Oke Coach, kita lihat di Liga Inggris ya. 6 tim utama Liga Inggris, 4 menang, 1 draw, 1 kalah. Yang kalah adalah Chelsea, iyalah karena lawannya City. Enggak. Nah, gue kan sedikit bully lah. Chelsea biasa lah kalau mereka kalah. Ada komen, netizen komen. Apa katanya? Iya, karena ketemu City. Nah, coba Arsenal ketemu City. Gue cuma jawab, coba lu cek tahun lalu Arsenal kalah nggak lawan City. Tahun lalu kan sekali menang sekali seri. Jadi emang gue tidak mau menyalahkan Maresca karena dia pelatih baru, butuh waktu. Pemainnya juga baru-baru semua, belum ngeklik lah kasarnya begitu dengan strategi baru. Jadi ini pelatih butuh waktu. Tapi kalau dibilang kalau you tanya gue, apakah Chelsea akan masuk Champions League? I don't think so. Nggak banyak berubah ya? I don't think so. Walaupun kehadiran Joe Neves dan orang bilang Aston Villa, gue nonton Aston Villa lawan West Ham, gue nggak impress. Jelek banget. Lebih lucknya aja tuh bisa menang. Tapi kalau gue bilang dengan sikon sekarang, kecuali ada 12 pemain cedera sepanjang tahun, kayak MU tahun lalu. Tapi MU kalau nggak, yang cedera normal-normal aja, yang semua tim ngalami, MU calon kuat masuk 4 besar. Malah ada yang... Dan Arne Slot gue juga suka mainnya. Ternyata ya. Itu sudah kelihatan di pramusim. Ini Liga Inggris dijajah Belanda nih Coach. Setengah. Lu ngaku aja. Setengah. Enggak, gue MU tuh tim ayak yang bermain di Liga Inggris. Iya, sekarang iya, apalagi Mas Rawi. Mas Rawi nonton masuk keren banget kan? Mas Rawi gila. Iya. Murah lagi. Orang tanya sama gue, Mas Rawi gimana? Yang jelas dia butuh waktu adaptasi, tapi yang jelas di atas Dalot, di atas AWB. Jauh. Dan kemarin kelihatan kan, karena gila, waktu dia main di Ajax tenang itu keren banget mainnya. Mas Rawi Delih 2, 70 juta. Brandwaite minta 80. Stoppernya 80 juta. Belum sarap itu pemain Inggris. Iyalah karena home ground atau nggak tahu deh. Iya. I mean kalau you butuh home ground, ambil pemain cadangannya masukin ke squad. Susah amat. Nggak harus main juga kok tiap match. Yang penting terdaftar. Iya. Ngapain beli pemain Brandwaite 80 juta, belum Ivan Toney 80 juta, udah gila tuh Ivan Toney 80 juta. Emang Inggris itu sarap. Iya. Spurs beli Solanke 60 juta. Itu ngapain lagi? Solanke itu 6,8 juta, cukup lah. Plus satu box ciki. Kemarin dipermalukan Jamie Vardy. Iya. Itu mesti menang tuh. Vardy itu hampir 40 loh. Bukan hampir Leicester tuh menang loh. Kalau Vardy terakhir dapat bola, wah itu betul. Kalau nggak kena kaki kiper. Vardy itu berapa ya? 37. Iya gila tuh. Gila, Vardy itu keren itu, asli keren. Makanya sama Vardy aja lo keteteran. Ini tim bawah loh. Iya. Lawan Vardy aja lo keteteran. Beli Solanke 60 juta asli nggak habis pikir. Itu pembisiknya tuh siapa ya Coach ya? Cuma masih inget nggak yang namanya Iwobi? Iwobi ya? Waktu di Arsenal kayak apa dia? Iwobi sekarang di... Enggak dulu. Iya, di Fulham ya. Di Arsenal kan? Kayak apa mainnya kan? Iya. Itu Iwobi, kalau gratis saja Arsenal yang untung. Dibeli Everton 40 juta loh. 40 juta Everton beli Iwobi. Ini sarap. Gue kalau 40 juta Iwobi gue bungkus, gue kadoin, gue pitain, gue anterin. Nih makan tuh Iwobi. Tambah ciki lagi. Tambah ciki, bonus. I mean Iwobi 60 juta, Solanke 60 juta. Ivan Toney 80 juta. Ivan Toney kalau main di Espanyol di La Liga, cadangan itu. Cadangan ya. Cadangan itu. Harga pemain Inggris ridiculous. Dia sempat di grounded karena judi itu Coach ya. Iya. Iya kan? Ya. Judi game. Betting bola. Betting bola. Ya. Gitu. Orang bilang judi itu haram bla bla di sini. Ya. Di Inggris itu budaya. Memang. Wherever you go. Tapi kalau lo player kan takut
nggak boleh. Emang boleh. ada aturannya. Aturannya. Player kalau main bola nggak boleh. Takut nanti ada konflik of Iya, interest ya. betul. Atau dia Sama disogok kayak atau apa Tonali, gitu. Fagioli kan kena juga. Hmm. Tapi ya di sana di Inggris itu judi itu budaya. Jadi emang udah biasa. Cuman ya pemain kayak Ivan Toney 80 juta. Gila itu yang kasih harga itu. Sama kayak Leao. Leao kan gosipnya Rafael Leao 90 juta. Buset, Rafael Leao itu 15 sudah more than enough. Pemain kayak gitu. 90 juta nggak ada yang mau beli kan? Ya klub kira goblok klub, nggak juga. Mungkin yang beli ini kan tergantung kebutuhan kali, kebelet gitu ya. Kayak MU dulu beli Anthony kan kebelet Itu Iya kan? mepet kan. Mepet. Padahal Anthony itu berapa minggu sebelumnya 50 juta value-nya. Betul. MU nggak mau. Pas menjelang deadline, Iya, kalap. nggak mau dilepas sama Ajax. Ya. Ajax itu kasih harga 100 biar nggak dibeli sama MU. Iya. Ternyata dibeli 100. Iya. Itu mereka di Ajax pun kaget karena mereka punya Kudus pelapisnya. Nah, tahun sebelumnya Kudus itu cedera terus. Akhirnya Kudus dapat 100 juta. Itu bonus banget Ajax ya. Banget. Iya. Banget. Karena ibarat gini, lu jual 50 nggak mau. Tunggu ya udah, kalau ini karena mepet gue jual cepet, malah diambil. Ya goblok MU. Tapi habis itu kena kutukan ya, Ajax langsung nyungsep. Itu gara-gara Overmars pergi. Overmars pergi. Ten Hag pergi. Pada saat Overmars kena kasus sexual harassment, itu di pertengahan tahun, Januari. Ten Hag bilang, Overmars pergi, gua akan cabut. Ya. Maka dari itu jauh-jauh hari gua kan bilang, Ten Hag jadi pelatih MU. Kejadian. Dan gue juga jauh-jauh hari bilang, Osimhen ke Arsenal. Belum kejadian. Belum ya? Belum. Kita lihat. Udah ada yang taruh nggak boleh? Gue sih nggak mau. Nggak ada yang berani. Sekarang nggak ada yang berani. Yang punya yogurt itu siapa tuh coach yang mau taruh sama lu? Ya lupa gue namanya. Ya, Denny. Ya Denny. Gak jadi lu ya? Enggak. Gue kasihan karena untuk gue taruh terlalu gampang gitu. Iya. Itu 70 juta loh. Tiket ke Europe, business class, naik Qatar. Lu kalau mau lawan coach itu jangan tebak menang kalah. Tebak skor dia. Ya, selesai gue. Selesai dia. Iyalah, tebak skor gila itu mah enggak ada punya apa bola itu. Oh, temen gue Reda Tawas jago banget tebak skor. Kita sama Haryo. Haryo itu jago tebak skor. Si Reda Tawas tuh ya. Kita udah nebak semua, udah ngambil dia ujung. Berapa yang belum diambil? Dia ambil dia menang. Kurang ajar. Udah bener. Ya udahlah. Oke Coach, kita lihat apa MU ya, kita balik ke MU masih mau ngobrol lagi Manuel Ugarte ya. Jadi menurut saya kalau masuk ini makin keren ya. The problem dengan MU tahu apa? Mereka itu nggak bisa jual pemainnya. Nggak laku. Karena gajinya terlalu tinggi. Tapi nih Jadon ini kan cukup di Juventus minta, disebut juga di ada Barcelona juga. Sekarang Barcelona malah gosipnya Barcelona ya gimana? Kecuali swap dengan Frenkie de Jong ya. Sama-sama. Ya bisa. Kan sama dong. Gaji di sini kan 300. Ya. De Jong itu 600 Coach. 2 kali lipat. Ya Allah, gila lu, mati aja lu ya. Siapa sih yang ngedil pertama tuh lu ya? Iya, Bartomeu itu. 600 loh Frenkie de Jong. Gila. Gak bagus-bagus amat lah. Jadi Deco ini kan ini Deco yang dulu pemain Brazil. Yang Brazil Spanyol itu ya. Kan dia agen. The same guy. Same guy. Ini agen terus jadi dirtek. Jadi Deco itu ke pihak De Jong. De Jong itu punya agen orang Turki, Ali Dursun. Ini agen hebat. Van de Beek juga ke sana. Jadi banyak pemain hebat ke sana. Iya. Dia bilang, bisa nggak De Jong turunin gaji karena kita lagi kesulitan. Iya. Nggak mau loh. Nggak mau. Mendingan dia bertahan begitu ya. Iya, karena dia punya kontrak. Dia mau stay katanya Coach ya. Iya. Dia nggak mau pindah juga. Laporta nggak mau. Kayaknya dia pengen stay sampai 2026 kontrak habis. Mati terus free transfer. Tapi di sisi lain, klub biar tahu bahwa mereka nggak bisa neko-neko dengan pemain. Pemain punya kontrak. Iya, kasus terbaik tahu apa? Mbappe. Mbappe tinggal setahun, kan dia nggak mau perpanjang. Diancam kan? Disingkirkan kan 2 minggu. Latihan sama pemain yang nggak dipakai, Drexler, Wijnaldum segala. Ujungnya dia tetap nggak perpanjang. Ya udah,
kalau perlu gue setahun latihan doang, toh tetap digaji kan. Dan akhirnya karena PSG butuh dia ya balik lagi. Coach, kenapa sih PSG itu nggak segalak dulu ya? Dulu semua pemain mahal diambil-ambilin. Karena mereka punya pengalaman jelek. Sekarang pemain mahal diambil-ambilin, hasilnya apa? Enggak. Ligue 1 doang. Enggak UCL juga. Ligue 1 doang. Enggak jadi. Pun pernah disela sekali ya. Iya. Dan kayaknya mereka juga hati-hati dengan financial fair play sekarang. Iya. Jadi kita semua tahu lah pemilik PSG dekat sama UEFA. Tapi nggak boleh main terlalu kasar juga kan. Kan PSG ngebantu si siapa itu namanya? Ketua UEFA siapa namanya? Mansur SS ya? Bukan. Yang orang Arab ya? Bukan, itu Serbia. Yang ketua UEFA, presiden UEFA. Agnelli. Bukan. Agnelli bukan. Jadi si presiden UEFA ini dibantu sama si Nasser. Nasser Dibantu pada saat Agnelli mengkhianati dia. Oke. Jadi kursinya Agnelli sebagai direktur klub di UEFA cabut, diisi sama Nasser. Nah, artinya mereka ada kedekatan dong. Nah, kedekatan ini nggak boleh terlalu kelihatan kan. Maka dari itu PSG fokus lebih ke pemain muda, which is pemainnya not bad. Not bad, tapi ya dapat Champions League, udah menang Champions League itu different cake. Apalagi sekarang nggak ada Mbappe kan. Iya. Ke raja Champions League. Iya. Jadi ya mereka nggak mau beli pemain terlalu mahal sekarang. Dulu kan kayak dulu kan pemain kayak Osimhen, berapa 135, gue kasih lu bonus 15 deh, 150 gue bayar. Kan kasarnya begitu. Tinggal terbang. Sekarang udah nggak lagi. 135 no way, gue nggak mau bayar. Messi, Mbappe dulu gila-gila. Ramos, Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi semua diborong semua. Nggak juara juga. Enggak, dan main juga nggak bagus. Itulah. Persis kayak Galacticos Real Madrid. Iya. Nggak pernah menang UCL juga. Iya, padahal wah gila-gila jago di kandang. Iya. Jadi nggak segampang itu memang. Itulah hebatnya Real Madrid. Bisa sering menang Champions League dengan pemain bagus tapi nggak super. Jadi itulah kenapa Frenkie de Jong nggak mau pergi. Barca itu kan punya 3 pemain yang cabut, yang bisa dijual, yang punya value. Araujo, Gundogan, sama Frenkie de Jong. Gundogan udah cabut. Gratis kan? Gratis. Kenapa gratis? Karena kalau dia kasih fee, Man City nggak mau bayar. Kalau dia nggak mau, Man City nggak bayar atau kan dia stay. Dia nggak bisa, Barca nggak bisa daftarin Olmo sama Inigo Martinez. Untuk bisa mendaftarkan ini harus jual pemain. Gajinya Gundogan nggak kecil juga loh, 15 juta. Jadi 15 juta ini kan kosong. Nanti Olmo, Ansu Fati, Inigo Martinez didaftarin. Ansu Fati ditarik lagi ya? Ya, belum di loan, ditarik lagi. Tapi kiri kan semenjak ditinggal Joao Felix kosong. Xavi cedera. Jadi itulah kenapa Barca stuck, mau nggak mau lepas Gundogan. Kalau Sikonya 10 tahun yang lalu nggak bakal dilepas gratis Gundogan, nggak bakalan. Tapi sekarang mau nggak mau dilepas. Tapi kemarin untung ya Barcelona menang ya dengan 2 golnya dari Lewy ya. Main jelek tapi 5 pemain di bawah 20. Yamal, Bernal, sama Pau Kubarsi 17 tahun. Casado sama Balde 20 tahun. 5 pemain di bawah 20 tahun. What do you expect? Sementara tengahnya itu kan harusnya Pedri, Frenkie de Jong, Gundogan, Xavi. Nah, kalau ini kan bisa menguasai lini tengah. Jadi main jelek tapi ya you win the game. Sementara ini sampai si Frenkie de Jong sembuh, Pedri kemarin super sub, sampai Xavi sembuh, baru Fermin Lopez baru mereka bisa bermain normal lagi. Sementara Madrid ya udah bisa-bisa gitu draw kan kembali lagi. Ada Mbappe nggak ngegol ini. Kan gue bilang. Kroos, nggak ada Kroos. Dan gue lihat lawan Atalanta di babak pertama dia pemainnya gila loh. Betul. Bellingham, betul. Mbappe, tapi kan Rodrigo depan. Yang supply Kroos, Bellingham bukan pemain yang supply. Ternyata. Memang bukan. Emang dia masuk ke ruang aja yang dibuka oleh teman-temannya. Yang supply siapa? Yang bikin balance di tengah siapa? Itu Kroos. Modric masuk baru menit 60-an, 65 kalau nggak salah. Kamavinga juga cedera kalau salah. Iya. Terus siapa? Valverde Valverde main. Iya.
Tchouaméni main. Tchouaméni akhirnya diganti sama Bellingham. Tapi sekarang nanti lo akan kerasa sama pas gue bilang Madrid pada saat dia jual Casemiro. Habis itu nggak juara kan? Nah sekarang juga mereka akan kesulitan. Walaupun mungkin masih bisa jadi juara karena kualitas pemain depannya. Ibarat lu cetak lu kebobolan 3 gol, cetak 4 gol, you still win the game. Ya kan? Tapi nggak akan gampang. Jadi kalau Barca semua fit, mereka bisa bersaing sama Madrid. Coach, lo perhatiin lo ngomongin Casemiro. Kemarin Casemiro lawan Fulham ya. Bagus. Itu 2 pemain tua yang dulu ngeselin tuh. Casemiro, Maguire itu gila Coach mainnya. Ini gue punya teori ya. Kenapa mendadak Casemiro bagus, Maguire bagus, semua bagus. Tahun lalu enggak kan? Iya. Feeling gue ya. Tahun lalu itu mereka tahun lalu itu benar-benar hancur loh. Iya. Pasti ngawur semua. Iya. Feeling gue. Feeling gue aja ya. Mereka itu pengen Ten Hag dipecat. Tahun lalu. Dengan bermain jelek. Jadi mereka sengaja main jelek. Konspirasi biar Ten Hag dipecat. Lah sekarang? Ternyata diperpanjang. Nah karena Ten Hag diperpanjang, mereka mau nggak mau menunjukkan kualitasnya. Nggak mungkin Coach. Itu feeling gue kuat. Kenapa? Karena Ten Hag awal masuk itu bikin rusuh. Ronaldo dibuang, Sancho dibuang. Ya teman-temannya di dalam ngambek lah. Oh kalau itu bisa ya? Iya, teman-temannya di dalam ngambek. Jadi gue kerjain loh. Main jelek aja. Ya, aja ya. Belum yang cedera. Kan tahun lalu banyak cedera. Mau nggak mau, main. Kalau nggak main nggak akan main itu. Kebetulan bagus. Terus pemain belakang itu siapa yang dijual? Kuambala. Ya itu. Kalau enggak juga nggak main. Itu gue seselin dia dijual. Bagus banget. Bahkan kalau Sancho sama Rashford main bagus, Garnacho nggak bakal tidak akan main. pernah lahir. Amad Diallo nggak akan main. Tapi karena terlalu banyak cedera, mainnya itu aja. Bodoh amat, main jelek aja. Sampai Ten Hag dipecat. Ternyata tidak dipecat. Kalau tidak dipecat ya mereka harus ngegas. Coach, kemarin dari kekalahan lawan City dan juga kemarin lawan Fulham, sebenarnya kan MU itu kan mainnya bagus banget. Cuman finishing touch. Betul. Finishing touch yang berkali-kali, ya kan? Maka dari itu gue bilang, lihat menilai pemain sebuah klub itu dari gameplaynya. Gameplaynya udah jalan ya kan? Kalau gameplaynya bagus, kemenangan akan datang sendiri. Tapi kalau kita menang dengan gol jatuh dari langit, kena deflect, kena tiang atau apa, belum tentu gol itu terulang lagi. Gue nilai MU itu dari gameplaynya. Tahun lalu, Pre-season gameplaynya bagus-bagus. Walaupun mungkin lawan Arsenal kalah, lawan itu, tapi gameplaynya bagus. Dengan pemain-pemain muda lagi ya. Dan apalagi dengan banyak masuk beberapa pemain baru yang lama-lama ngeper dong. Wah, gue kalau nggak main bagus bisa aja gue dijual. Belum Casemiro juga pasti dengar gosip si Ugarte dong. Kalau Ugarte datang bisa-bisa Maino sama Mason Mount balik lagi bisa-bisa gue dan manajemen itu udah bilang bahwa mereka Casemiro pergi aja. Karena gajinya kan paling tinggi Coach. Bisa juga gue kegeser. Dengar Arab mau beli ya kan. Daripada gitu gue tunjukkan gas. Kemarin Mason Mount gila mainnya Coach. Itulah pemain-pemain yang tahun lalu jelek mereka tunjukkan sekarang. Gitu. Jadi makanya gue berani bilang kalau nggak ada cedera kayak tahun lalu, MU calon kandidat UCL. Tahun lalu gue sebel banget. Tau nggak lo? MU itu kemarin nyerangnya jelek banget Coach. Udah di depan, turunin lagi. Passingnya ngawur. Bukan turun ke belakang itu bolanya. Nggak berani ambil risiko. Gitu nggak berani ambil risiko. Nggak ada kreativitas, nggak ada kerjasama dari sayap. Nggak ada salah-salah juga betul, gitu. Betul. Jadi berubah. Apakah masuknya Nistelrooy ya? Ya ngaruh. Karena itu yang gue sempet tanya ke yang waktu lu wawancara itu. Marcelino. Ya. Oh, oke. Gue tanya, kalian punya pelatih striker nggak sih? Yang khusus buat striker, khusus pecat. Kan Marcelino penyerang kan? Iya. Nggak punya. Itu Sintayong dia bilang. Sekarang datang. Sekarang timnas punya pelatih khusus buat striker. Karena di klub besar biasanya mereka punya. Nah, karena Van Nistelrooy ngetop, orang kenal, bahwa dia didengar oleh pemain. Tapi harusnya banyak klub itu punya khusus
pelatih untuk striker dan defense. Khusus untuk defense itu dan kiper. Ya kalau kiper itu pasti. Ya. Karena latihannya tersendiri ya. Karena latihan sendiri. Kan ada hal, dan kalau saya dilatih oleh mantan striker, dia punya trik-trik kan yang dia bisa share. Van Nistelrooy itu kan emang selalu main bagus kan enggak? Sering main enggak bagus juga. Cuman dia cetak gol. Ya. Di juga badannya posisinya keren ya. Nah, ini kan dia bisa share pengalaman. Ke Zirkzee. Zirkzee gimana? What do you think? Dia butuh waktu adaptasi, tapi oke lah, not bad. Gue bilang dari secara permainan bagusan dia daripada Højlund. Dari dia kontrol bolanya, decision makingnya, larinya itu lebih bagus daripada Højlund. Lebih efisien ya coach. Iya, betul lebih efisien. Tapi mungkin kalau dia ditandemin sama Højlund, Bruno geser ke kanan, dia posisinya Van de Beek. Itu kedua pemain ini bisa cetak lebih banyak gol daripada tahun lalu. Gitu. Gundogan balik ke Manchester City, kaget nggak lo? Iya sih. Gue kalau jadi Gundogan tahu gue kemana? Kemana? Ke Arab. Kalau gue ke MU. Enggak, gue ke Arab. Gue berharap dia ke MU bro. MU nggak bisa bayar. Kalau ke Arab kan duitnya gede. Nggak, gajinya pasti minta gede. Kalau di Arab pasti dibayar. Umur 33 loh. Gue suka itu pemain. Sama, gue juga suka. Gila lu mainnya. Dan Pep tuh game changing banget loh. Pep sekarang baru sadar. Tahun lalu gue udah bilang, City kehilangan Gundogan sama Mahrez itu nggak tergantikan. Dan City boleh juara, mainnya jelek tahun lalu. Dia butuh Gundogan karena nggak ada pemain kayak Gundogan, nggak ada pemain kayak Kroos, kayak Gundogan, kayak Kevin De Bruyne, kayak Modric. Makanya sama Pep ya udah, gue butuh. Gundogan datang, apalagi Kevin De Bruyne tahun lalu cedera terus. Kenapa dia pergi coach? Dia mau perpanjang kontrak, dia minta 3 tahun kalau nggak salah, hanya diperpanjang setahun. Dia marah ya? Iya. Dia ngamuk. Nah sekarang Pep bilang oke, datangin. Karena tuh menurut gue City walaupun masih juara, nggak seenak dulu ngelihatnya waktu dengan nggak dominan. Nggak dominan betul. Apalagi Kevin De Bruyne makin tua ya kan. Dan sering cedera. Nggak selalu jadi starter. Grealish juga menurun. Sementara penggantinya Nunes, Doku sangat tidak konsisten. Kovacic sangat tidak konsisten. Kebetulan aja main bagus kemarin. Tapi kan kita juga kenal Kovacic, kayak dia selalu membagus kan enggak. Enggak juga. Gitu. Liverpool kan sih. Liverpool gue sih ngeri sama Liverpool. Gue sebagai fans Arsenal ya. Walaupun nggak ada tambahan pemain loh. Nggak perlu, kualitasnya udah bagus. Kalau nggak ada tambahan pemain, tapi slot dijanjikan nggak akan ada pemain keluar. Jadi kalau ada yang keluar, yang tapi pemain inti lah. Benchnya kan tipis banget coach. Betul, dia ngandelin pemain muda. Cuman selama nggak ada yang cedera banyak, Liverpool bahaya. Dengan pelatih yang baru juga. Dengan pelatih baru karena mereka cocok. Dan mereka bisa menjalankan gameplaynya Arne Slot. Walaupun kemarin di babak 1 jelek ya, karena Ipswich pintar, 4 pemain tengah di cover man to man, nggak bisa kemana-mana. Van Dijk dipaksa long ball. Tapi di babak kedua si McAllister, Szoboszlai turun ke bawah, mereka stay, jadi dapat ruang untuk bangun serangan. Dia habisin sama Liverpool. Gitu, jadi Liverpool keren. Jadi ya, ngeri gua sama Liverpool. Kedepan akan minggu-minggu depan mungkin kita makin akan melihat game-game yang luar biasa. Sampai 2 September kan closing transfer, baru kita bisa lihat kekuatannya seperti yang apa. Sebenarnya. Ya. Yang dan masih akan bergerak ya. Osimhen kemana? Kalau dia ke Arsenal, Arsenal nggak juara, pecat aja tuh Arteta kampret itu. Kalau Osimhen datang harus juara. Dengan catatan Odegaard, Saliba, Saka nggak cedera. Nggak cedera. Harus juara. Karena Osimhen itu gila. Itu selevel sama Haaland itu. Coach, Ugarte ini kan selalu dihubungkan dengan MU, kan tinggal dekat lagi. Jangan-jangan di swap dengan Jadon Sancho jangan-jangan. Mungkin bisa. Ugarte udah nge-push PSG. Gue mau ke MU. Dan dia udah nggak mau main lagi. Nggak mau main lagi. Jadi bisa jadi di switch karena MU juga butuh duit. PSG butuh winger, Sancho bisa main di kiri, gantiin Mbappe. Jadi deal yang untuk gue masuk akal. Deal yang untuk masih masuk akal. Eriksen buang, McTominay buang ya. Betul ya?
Eriksen kan mungkin ke Napoli. Mhm. Kok Eriksen si McTominay McTominay. kemungkinan Ada berapa ini juga ya? ya ke Napoli. Terus si Eriksen gue nggak tahu. Kayaknya Eriksen di keep karena murah kan. Iya. Bahkan Eriksen itu digadang-gadang dilempar ke Ajax, tapi masalah harga. Ajax kan duitnya nggak banyak atau nggak mau keluar duit banyak. Pada dulu Untuk pemain segitu, untung pemainnya banyak banget di mana ini. Ajax itu ratusan juta cash loh. Iyalah. Di tabungan. Mereka nggak mau sentuh, mereka per budget. Jadi kalau ya, masih ada kemungkinan mungkin 20-25% Eriksen ke Ajax. Ini pelitnya Belanda aja kali. Iya, pasti. Perhitungan. Iya. Pasti itu. Dan apalagi kalau Ugarte datang, ada Ugarte, Casemiro, Mason Mount, Maino. 4 pemain, 2 posisi, ya 2 atau 3 posisi. Masih ada Bruno lagi ya? Masih ada Bruno, pemain tengah. 5 pemain, 3 posisi lah. Itu cukup. Bahaya tuh ya. Ya. Apalagi kalau Amrabat bertahan ya Coach ya. Saya nggak tahu Amrabat di mana sih. Oh, Masih, ya, masih Amrabat, digantung. ya. Iya. Masih digantung tuh. Iya. Atau dibalikin mau dibeli lagi kan? Harusnya ke Vio dia. Iya. Gue nggak tahu kemarin main nggak dia di Vio. Kan kalau nggak salah kan dibalikin untuk dibeli lagi kan? Bisa jadi. Karena kan apa yang klausul pembeliannya kan mahal banget. Ya, sangat bisa kasusnya seperti itu. MU mengerikan tuh Coach. Belum lagi pemain-pemain mudanya ya. Nih gue lihat Amrabat kemarin seri lawan Vio. Main dia dia udah balik. Udah main. Fiorentina. Oh, oke. Dia udah main kemarin main. Moise Kean di depan. Ya Amrabat udah starter malah. Satu-satu lawan Parma. Tadi kan dia bagus ya Coach ya. Di awal-awal aja yang keren ya. Apa jelek banget? Iya, dia Nggak butuh dapat waktu adaptasi, belum tahu. Tapi terlalu panjang lah, hampir 1 musim. Jadi si kompetisi Amrabat ya. ini Ya. bisa bermain bagus kalau compact di tengah. Hmm. Kalau udah jauh-jauhan panik dia. Oke. Sama kayak dia main bagus di Maroko. Maroko itu tim yang defense-nya paling compact. Nah, di akhir-akhir musim itu mainnya kompak. Ya. Dia bagus mainnya, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Jadi kembali lagi kalau MU mau main kompak butuh Amrabat. Tapi kalau MU main jauh-jauh semua, dia dapat space banyak. Nah, Dia berat. puyang Amrabat. Gitu. Oke Uji, 37 menit. Terima kasih kita ngobrol-ngobrol dan kita akan jumpa lagi minggu depan dan silakan dukung apa tim-tim Minggu kesayangan depan Anda gua karena pergi. minggu depan dia pergi lagi. Gua kapan lah pergi? Halo, Sama-sama. gue Halo. sekali-sekali pergi. You tiap minggu pergi. Enggak lah. Kita cobalah ya. Gue pergi juga tanggal 2. Oke, jadi kita ketemu Next lagi. time, 2 minggu lagi. Next time ya, karena inilah kalau orangnya profesional dan makin banyak yang kontrak. Kita jumpa lagi Bye. 2 minggu lagi. Bye bye.